Shalom. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk berjumpa dengan pribadi Allah yang saya percaya akan mengubahkan setiap kehidupan kita dimanapun berada. Mari bawa hatimu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah-Mu yang limpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari yang mengecap kebaikan Tuhan dan merasakan anugerah-Nya limpah dalam hidup kita, bawa syukur kepada-Nya dengan hati yang rindu, membalas cinta kasih yang Tuhan beri. Katakan kepada-Nya, Tuhan
Tuhan, Kaulah sumber kehidupanku, sumber segala kekuatan. Mari datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Rindukan Allah menjamah dengan kuasa-Nya yang melimpah. Datang kepadanya dengan rindu yang tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya, Kaulah kuatku, penghiburanku, kekuatan, perlindungan, kota bentengku. Ku tak akan goyah, sebab Allah selalu ada, menyertai, melindungi. Kita rala-rala-marala-malaya-ralamu, Sherala-marala-marala-marala-ya Shandidiere-rala-lamu. Haleluya. Kita rala-rala-marala-marala-marala-maya Shirera-rala-lamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Mari katakan layak Tuhan, layak Tuhan dipuji. Biarlah setiap kita pagi ini datang kepada Tuhan. Layak Tuhan disembah, untuk meninggikan Dia. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan sampai selamanya. Kami bersyukur buat hari ini di mana kami boleh datang meninggikan Engkau, dan kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahwa waktunya kami belajar akan firman-Mu, Tuhan kami minta kepadamu kekuatan, kami mintakan pengurapan penuhan atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga atas setiap kami yang mendengarkan, agar setiap kami beroleh kekuatan senantiasa daripada Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang jangan khawatir. Kita buka dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia, perhatikan, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, perhatikan, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya ulangi lagi ya, ini menarik sekali saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Wow, jangan kamu khawatir, itu hal yang mudah disampaikan. Tetapi perhatikan di sini ya, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak berbuah. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia khawatir akan dunia. Dia khawatir akan dunia ini dan kekayaan
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada banyak orang-orang percaya yang sudah mengikut Tuhan bukan cuma setahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tetapi ada juga yang tidak bertumbuh. Ada banyak orang-orang yang percaya ketika mendengarkan firman Tuhan, hatinya seperti semak duri. Mendengarkan firman Tuhan iya, tetapi tidak bertumbuh. Hatinya masih tidak bisa menerima kenyataan. Hidupnya masih gampang diberdayakan oleh tipu daya dunia ini. Hidupnya masih gampang diberdayakan oleh tipu daya kekayaan. Wow. Begini saudara, ternyata saya pelajari dari firman Tuhan ini, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita digeser oleh kekhawatiran dunia ini. Kenapa? Karena kekhawatiran akan dunia ini itu bisa menghambat firman Tuhan. Oh, Pak, saya nggak paham baca Alkitab, Pak. Saya nggak ngerti firman Tuhan, Pak. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, coba kita fokus terus belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika ada orang berkhotbah, firman Tuhan disampaikan di mimbar, Anda mendengarkan di media apapun itu, saudara terus saja belajar firman Tuhan, terus dengarkan firman Tuhan, terus. Dan Anda belajar menjalani firman Tuhan itu. Kenapa? Supaya berbuah. Tapi kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, tiap hari dengerin YouTube, jadi subscribernya orang lain yang subscribernya banyak, jutaan orang bahkan, tetapi Anda tidak bertumbuh imannya, lalu kenapa Anda mendengarkan firman Tuhan terus kalau nggak bertumbuh? Nah, bagaimana caranya? Caranya cuma satu, jangan tertipu oleh keinginan dunia ini. Jangan tertipu oleh keinginan atau tipu daya kekayaan dunia ini, itu loh. Kenapa? Karena itu bisa menggeser iman kita atau bisa menghambat firman Allah tadi. Nah, jadi tidak semua orang itu yang mendengarkan firman Tuhan paham akan kebenaran dan akhirnya tidak bertumbuh, tidak berbuah dan tidak menghasilkan buah karena firman Allah itu harus dimengerti. Perhatikan, kalau kita cuma dengerin YouTube, dengerin khotbah tapi kita nggak mau mengerti, tidak mau masuk dalam firman tadi itu, dia tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa diresapi, tidak akan bisa dihayati sehingga tidak menjadi pola pikir, perilaku dan gaya hidup. Nggak bisa kalau cuma dengerin toh. Nah itu loh. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tiap hari dengerin YouTube, wah tiap hari kita belajar firman, dengerin khotbah, rajin dengerin firman Tuhan. Tapi kalau kita masih khawatir, masih gampang tertipu oleh kekayaan dunia ini, bahaya sekali. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tipu daya dunia ini itu apa sih? Tipu daya kekayaan di sini dijelaskan, tipu daya kekayaan itu apa sih? Tipu daya kekayaan itu bisa saja kita itu disebut cinta akan dunia ini, cinta akan uang ini. Seperti begini loh, semakin lama kita itu semakin hari semakin memberikan kepada dunia ini lebih banyak daripada kepada Tuhan. Nah, hari demi hari kita lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan rohani. Itu loh tipu daya dunia ini. Hari demi hari kita lebih mengutamakan kepentingan ekonomi kita daripada kepentingan kerajaan Allah. Kalau enggak khotbah, kalau enggak dibayar enggak mau, melayani kalau enggak dibayar enggak mau, main musik kalau enggak dibayar enggak mau. Jadi semua diukur dengan uang, itu loh yang Tuhan tidak suka. Kaya boleh, kaya sangat boleh sekali. Bahkan kalau bisa kita kaya semua, tetapi jangan sampai kita tertipu. Artinya apa? Kita selalu mengutamakan dunia, tidak mengutamakan Tuhan. Itu loh maksudnya. Boleh kita kaya raya, boleh. Tapi yang dijelaskan di sini tipu daya, jangan sampai kita mengutamakan kekayaan, mengutamakan dunia daripada Tuhan. Semua kita saya doakan kaya raya. Tetapi jangan sampai karena itu kita menduakan Tuhan. Akhirnya apa? Firman Tuhan tadi tidak tumbuh. Karena begini, firman ini kan perumpamaan tentang penabur. Ditabur di tanah yang di pinggir jalan, ditabur di tanah bebatuan, ditabur di tanah semak duri. Nah yang terakhir itu ditabur di tanah yang baik. Hendaklah kita menjadi orang percaya, membuat tanah hati kita ini tanah yang baik. Artinya setiap firman Tuhan yang disampaikan entah itu di gereja, perhatikan kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan loh, puluhan tahun bahkan mungkin udah ada yang hampir 50 tahun. Tapi kalau imannya masih kerdil aja, lebih mengutamakan kepentingan dunia, sangat disayangkan. Artinya apa?
Jangan sampai kita sudah mendengarkan firman Tuhan tidak berbuah. Kenapa? Karena tanah hati kita tidak kita kasih tanah hati yang baik. Begitu kita mendengarkan firman Tuhan, kekhawatiran datang, masalah datang, tipu daya muslihat datang, iming-iming dunia datang. Anda terkecoh dengan hal itu dan firman Tuhan tidak akan bertumbuh. Akhirnya apa? Mandul rohani. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan, bahkan sudah lama ikut Tuhan, tidak ada sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Waduh, sangat disayangkan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tipu daya kekayaan itu adalah sebuah sifat yang tamak. Jadi makin lama makin sedikit yang diberikan kepada Tuhan, tetapi justru semakin mengutamakan kepentingan dunia. Itu loh. Jadi intinya kalau kita mau bertumbuh dalam iman kita, begitu kita dengarkan firman Tuhan, jangan sampai kekhawatiran hidup ini, jangan sampai kekhawatiran yang lebih besar daripada firman Tuhan. Perhatikan ya, jangan sampai kekhawatiran yang lebih besar daripada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan harus yang lebih besar dalam kehidupan kita, sehingga kekhawatiran itu tadi bisa dikesampingkan. Tuhan Yesus memberkati.